Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini atau pagi ini akan membahas tentang Shaumud dahri Syamu kulli yaumin juzu amla, ini judulnya. Puasa dahr atau puasa setiap hari boleh atau tidak? Dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, kamus fikih. Pembahasan yang pertama, ta'rifud dahr. Kata dahr itu sendiri. Ad-dahru lughatan, kata dahr itu secara bahasa waz zamanu, zaman. Wa ismu ala duhurin, zamannya adalah duhuru. Ya, shaumud dahri, puasa dahr istilahkan secara istilah adalah syaratus shaumi, gitu. Terus menerus berpuasa fi jamil ayami, pada setiap hari, illa al ayyamal lati, kecuali hari yang la yasihhu shaumuha, tidak sah berpuasa pada hari itu, yaitu al aidani, puasa pada 2 hari raya, wa ayyamut tasyriqi, dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 bulan Dzulhijjah. Terus hukum shaumid dahri, hukum puasa dahr itu bagaimana? Yukrahu, dimakruhkan, artinya tidak disukai, shaumud dahri puasa dahr, wa huwa madhabul Hanafiyah, yaitu madhab Hanafi. Bisa lihat ini ya, rujukan kitabnya ini. Terus Maliki juga ada dijelaskan. Syafi'i mengatakan shaumud dahr khairul aidi wa tasyrik, yaitu puasa selain hari raya dan hari tasyrik, yaitu makruh liman khofa bihi dharan, jika bagi dia yang khawatir dengan adanya bahaya, au fauta haqqin, atau khawatir dia malah mengabaikan hak tubuhnya, harus dikasih makan, hak untuk kematanya, untuk tidur dan lain sebagainya. Itu berarti kan mengabaikan hak tubuh kita, hak orang lain, hak keluarga yang harusnya kita nafkahi, tapi gara-gara berpuasa menjadi tidak bisa menafkahi, itu namanya mengabaikan hak. Al-Ustahabu, dan boleh-boleh saja idza khala min khawfi dararin, jika tidak ada kekhawatiran akan adanya bahaya, atau fauti haqqin, ataupun tidak ada kekhawatiran akan mengabaikan hak dia, hak orang lain, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di Minhajul Talibin, ya. Itu menurut Syafi'i. Hanabilah, Hambali juga ini makruhun, ya. Bahkan meskipun tidak berpuasa pada hari raya dan hari tasyrik, dan jika mengerjakannya malah menjadi haram, tetap saja bahwa puasa dahr itu adalah makruh, karena kan di situ menjadi ada lemah, baik terutama di tubuh kita, menjadi ada ringkih, ada lemah begitu, menjadi tidak bisa berbuat tidak berbuat lebih banyak untuk bekerja, untuk beribadah begitu, gara-gara berpuasa ada kesulitan. Itu juga wasyibhit tabattuli, ada potensi atau ada kecenderungan ketika berpuasa sepanjang hari itu menjadi seseorang menjadi membujang begitu, tidak mau bersuami atau beristri karena lebih banyak berpuasa, kan begitu. Padahal itu dilarang, ya. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan makruh juga. Ibnul Qayyim mengatakan juga makruh, ya. Imam Asy-Syaukani juga mengatakan makruh ini. Imam Syaukani mengatakan makruh. Jadi hampir semua imam, ya, apalagi Imam Syafi'i yang banyak dianut oleh kebanyakan muslim Indonesia,
itu mengatakan adalah makruh puasa dahar, puasa sepanjang hari kecuali hari raya dan hari tasyrik begitu. Nah sekarang kita bicara dalilnya, ini dalilnya ya. Dari sunnah an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala berkata, qala Ali berkata kepadaku siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka latasumu dahra wa taqumul lail. Mungkin Nabi mendengar kamu tuh berpuasa sepanjang hari dan tahajud sepanjang malam. Itu Nabi bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Maka aku menjawab Abdullah bin Amr bin As, ya, qala Nabi berkata, innaka idza fa'alta dzalika, jika engkau melakukan hal itu, hajamat lahul ainu, ya, matamu menjadi, kedua matamu menjadi lemah begitu. Itu berpengaruh kepada mata, ya, kepada kesehatan mata. Wa nafiyat lahun nafsu, dan jiwamu menjadi lelah, ringkih begitu, berpengaruh kepada jiwa kita, ya, mau bekerja menjadi agak malas-malas begitu, mau beribadah di siang hari menjadi agak malas. Karena apa? Karena badannya lemah karena berpuasa. La soma, tidak disebut berpuasa kata Nabi, man, siapa soma dahar, yang puasa sepanjang hari. Terus Nabi memberikan resep, somu thalathati ayamin, puasa 3 hari, ya, puasa 3 hari setiap bulan, maksudnya hari-hari putih, ya, ayamul bid begitu. Itu somu dahar itu sudah sama dengan puasa sepanjang masa. Logikanya begini, karena satu kebaikan kan diganjar 10 begitu, 10 kebaikan. Jadi kita beramal satu kebajikan itu sama dengan beramal 10 kebajikan itu. Nah begitu pun kalau kita berpuasa setiap hari, setiap bulan 3 hari, itu sama dengan puasa dalam pandangan Allah sama dengan kita berpuasa 30 hari juga begitu. Jadi sebenarnya kalau kita berpuasa setiap 3 bulan, setiap bulan puasa 3 hari, itu sama dengan kita setiap hari berpuasa dalam setiap bulannya begitu, ya. Itu maksud dari Nabi seperti itu. Jadi kalau ingin mencari pahala dari berpuasa setiap hari begitu, mau dianggap puasa setiap hari Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita berpuasa setiap bulan 3 hari begitu. Qultu, aku berkata sih Abdullah bin Amr bin As, fa inni utiqu aktsara min zalik, saya kuat Nabi untuk lebih banyak dari itu, artinya untuk melakukan berpuasa lebih dari 3 hari saya kuat. Nabi berkata, fasum, maka puasalah sauma Daud, puasanya Nabi Daud alaihi salam. Karena yasumu yaman, dia berpuasa sehari, wa yuftiru yaman, dan dia berbuka dan dia berbuka 1 hari. 1 hari puasa, 1 hari tidak berpuasa begitu. Ala yafirru idza laqa, dan dia tidak lari jika bertemu dengan orang-orang, tidak menghindar, tidak menjauhi dunia, tidak menjauhi kerumunan begitu maksudnya, tidak menyendiri. Ketika berpuasa itu kan kadang-kadang menyendiri, uzlah. Terus dalil yang kedua, li'annahu, karena semua puasa dahar itu yadhifus shaim, melemahkan si pelaku puasa tadi, anil faraid, melemahkannya dari mengerjakan kewajiban-kewajiban, wal wajibat dan kewajiban-kewajiban, wa anil kasbil ladzi la budda minhu, dan melemahkannya dari bekerja padahal itu sesuatu yang wajib baginya. Jadi orang yang puasa sepanjang hari itu menjadikannya dia malas bekerja begitu. Nah, itu makanya dimakruhkan. Talitan yang ketiga, li'annahu yusayyiru, karena sesungguhnya puasa dahar itu yusayyirul ibadah, menjadikan ibadah itu, ibadah puasa tadi pertama, adatan, suatu kebiasaan, watebangan, dan suatu kepastian. Nah, tiap hari berpuasa kan menjadi sesuatu yang kebiasaan begitu dan pasti, karena tiap hari berpuasa dan masih ada
hari-hari berikutnya, itu kan menjadikan sesuatu yang pasti begitu. Mabni'ul ibadati, padahal asal dasar fondasi ibadah adalah, konsep dasar ibadah adalah ala mukhalafatil adah, itu justru berkebalikan, berseberangan dengan kebiasaan begitu. Konsep dasar ibadah kan harusnya kan menyelesaikan kebiasaan, berbeda dengan kebiasaan. Tapi kok ini malah dijadikan kebiasaan. Tiap hari ibadah terus, itu kan malah nggak biasa. Kalau yang biasa ya di waktu-waktu tertentu begitu, namanya menyelesaikan kebiasaan. Tapi kalau setiap hari seperti itu berarti kan malah menjadikannya kebiasaan dan kepastian. Itulah yang kemudian menjadi dasar bahwa puasa dahar itu adalah makruh begitu. Sementara itu dulu pertemuan kita hari ini tentang shaumud dahar atau puasa dahar, puasa sepanjang masa, bagaimana hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.